Mari kita kaji. Kajian ini sebenarnya melanjutkan perseteruan Nabi Muhammad SAW dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pertama, yang namanya Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ke Yahudi. Tumbuhnya di Israel. Dan Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, tumbuhnya di Jazirah Arab, Mekah, Madinah. Dari unsur itu kita kaji. Pertama, kajian saya malam Sabtu yang dulu, orang Yahudi itu memang menghinanya sangat keterlaluan kepada orang Islam. Sangat bencinya keterlaluan juga kepada orang Islam. Tidak ada salahnya kita juga membenci orang Yahudi. Karena pertama, dulu dijelaskan ketika ada ayat intuk ridullaha qardon hasana, itu langsung dicela Allah sama orang Yahudi. Allah itu fakir karena masih mau menghutang. Padahal ayatnya itu ayat majas yang arti hakikatnya kita itu butuh pahala sebanyak-banyaknya kepada Allah, untuk diberikan oleh Allah kepada kita. Dilanjutkan dengan ayat ini lagi. Orang Yahudi itu karena naat, sifatnya orang Yahudi yang kemarin dijelaskan itu juga berkata, naat maksudnya sifat di dalam nahwu. Tabi'ul maksudu bil hukmi bila alladina, di sini maksudnya Yahudi. Bukan sifat-sifat seperti benda bersifat merah, bukan seperti itu. Orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menjanjikan di dalam Taurat bahwasanya tidak usah beriman kepada Rasul sehingga Rasul itu sampai Rasul itu berkurban, di mana kurbannya itu dimakan oleh api yang putih dari langit. Karena orang Yahudi dulu itu biasa berkurban. Kurbannya orang Yahudi dulu dimakan api dari langit, apinya itu putih. Tapi disuruh jawab, Bani Israel, kurbannya Bani Israel itu Yahudi yang dulu, yang ahlul kitab. Kalau Yahudi sekarang kan anak cucunya. Jawablah Muhammad untuk melawan mereka. Qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum. Sungguh datang kepadamu Yahudi, dan Yahudi di sini Yahudi yang sudah masuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa statement saya Yahudi yang sekarang umatnya Nabi Muhammad itu keturunan Yahudi yang dulu di Israel atau di Mesir, pengikutnya Nabi Musa, karena keterangannya di sini ada. Qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum. Ka Zakaria wa Yahya, sebagaimana telah datang kepadamu Nabi Zakaria. Zakaria ini pamannya Siti Maryam, dan mempunyai anak yang namanya Yahya, juga jadi nabi. Kurbannya Nabi Zakaria dan Yahya itu binatang atau barang-barang
ketika dikurbankan oleh Nabi Zakaria dan Yahya memang dimakan api. Tapi Nabi Zakaria ini diceritakan di hadis marfu oleh Abdul Mu'in sama pengikutnya di Palestina, di Israel, berdempetan ya. Dikejar, dibunuh, walaupun Nabi Zakaria ini masuk ke dalam pepohonan, digergaji. Hadis marfu tapi. Dan juga ada cerita Israiliyah tentang meninggalnya Nabi Yahya, di mana Nabi Yahya ini dibunuh oleh raja, yang mana raja itu suka mengawin wanita yang mahram. Mamanya adik kakak dikawin semuanya. Karena Nabi Yahya menentang, ini cerita Israiliyah. Artinya cerita-cerita yang cuman cerita kalau Israiliyah. Dan ketika itu Nabi Zakaria dibunuh, dipenggal kepalanya dan dibawa ke raja. Yang menegaskan bahwasanya Yahudi yang sekarang, Yahudi yang umatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk keturunan Yahudi yang dulu-dulu, ini keterangannya wal hitabu liman fi zamani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di dalam pembicaraan ayat ini ya orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad. Wa in kana al-fi'lu, walaupun pekerjaan Yahudi ketika berkurban dimakan oleh api putih dari langit, li ajdadihim ono korono piro-piro mbai. Artinya kalau Yahudi sekarang walaupun berkurban gak bakal dimakan oleh api dari langit. Tapi kalau Yahudi yang dulu, setelah itu Yahudi yang sekarangan umatnya Nabi Muhammad ini beralasan kau usah iman kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak diimanin sama Yahudi, yang diimanin sama Nasrani, sampai dianggap Tuhan ya. Karena disuruh lawan seperti itu, Nabi Zakaria sudah berkorban, Nabi Yahya sudah berkorban, dan korbannya dimakan api. Ini sebelum Nabi Muhammad ya. Tapi dibunuh. Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria, meninggal secara yang sahih, riwayat yang sahih meninggal secara wajar. Karena beruntutan dengan ceritanya Nabi Isa, sebenarnya di dalam keselamatan itu selamat waktu lahir, selamat ketika meninggal, dan juga selamat ketika dibangkitkan. Kita orang Islam itu berdoa kepada Allah untuk selamat ketika dilahirkan, husnul khotimah ketika meninggal, dan juga selamat ketika dibangkitkan. Kita itu yakin bahwasanya akan ada pembangkitan setelah meninggal. Setelah selesai ceritanya Nabi Zakaria kamu bunuh, tidak benar yang kau ucapkan ketika ada Rasul membawa kurban dimakan api dari langit, tidak akan dibunuh, diimanin, tidak benar. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Kenapa kamu membunuh para utusan Allah kalau kamu memang orang yang benar? Mbah-mbahmu itu loh jahat, mbah-mbahnya orang Yahudi itu jahat, kamu itu pasti jahat juga karena mbah-mbahmu jahat. Shadiqin ditafsiri fi annakum tu'minuna indal ityan bihi. Kalau kamu memang orang benar,
ketika ada kejadian seperti kurban dimakan api dikerjakan oleh Nabi Zakaria, iman, mbah-mbahmu itu iman. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat. Di ayatnya, kalau Yahudi umatmu itu Muhammad mendustakanmu, nabi-nabi sebelummu juga didustakan. Di dalam Al-Quran diungkap, sama Al-Quran diungkap, yang sudah datang dengan mukjizat, Zabur, sebagaimana lembaran-lembaran suhuf Ibrahim, dan kitab-kitab yang jelas, yang menunjukkan hukum-hukum, kejelasan di dalamnya seperti Taurat. Di dalam Taurat dan Injil itu disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad yang asli dan juga nama Nabi Muhammad, tapi itu dihapus baik oleh rahib-rahib pengikut Nabi Isa dan Taurat orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat jahat kepada Islam. Maka disuruh sabar Nabi Muhammad itu sebagaimana sabarnya utusan Allah sebelumnya Nabi Muhammad. Fasbir kama sabaru. Sabarlah Muhammad sebagaimana utusan sebelummu sabar. Nabi Zakaria digergaji di dalam pohon sampai merintih. Tapi kalau kamu tidak diam Zakaria, di riwayat marfu yang tadi itu, maka akan dibalas. Tapi setelah itu Nabi Zakaria oleh Allah disuruh diam walaupun disiksa sama pengikutnya. Alasan di sini Nabi Muhammad SAW, artinya di dalam agama Islam, ketika berseteru atau memahami keislaman dengan Yahudi atau Nasrani nantinya, maka kita harus sabar karena kita tidak menggunakan logika di dalam menyebarkan agama ini. Kita itu menggunakan dakwah, tidak menggunakan misionaris. Karena Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah, tetap bahasa Arab, beda dengan kitab-kitab Taurat, Injil atau Zabur. Taurat dan Injil itu sudah ada perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana Injilnya sudah tidak sama. Sampai tokoh di dalam Islam itu satu yang terkenal sampai sekarang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun meninggal di bulan Maulid ini, kita menyanjung beliau, berselawat. Walaupun dalilnya itu sudah diambil dari Al-Quran. Kita punya dalil, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan fadl yang besar adanya Nabi Muhammad dan rahmatnya Allah kepada kita semua, maka kita berbahagia. Nabi Muhammad dulu itu dibuatin syair yang mencela beliau. Sekarang kita membuat syair, membuat syair, kita sebagai penyair mengikuti lagu-lagu yang memuji Nabi Muhammad. Karena boleh. Karena dalilnya sudah jelas, Allah saja bersolawat. Kenapa Nabi Muhammad disuruh sabar ketika menyikapi pertentangan Yahudi? Agama Yahudi, agama Nasrani dengan agama Islam ini kuncinya ya sabar. Tapi jangan berhenti berdakwah. Nabi Muhammad disuruh sabar, tapi tetap mengajak orang itu untuk masuk Islam. Sabar-sabar di sini bukan sabar lalu diam, tidak seperti itu. Fasbir kama sabaru. Karena apa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Karena setiap orang yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Yahudi,
akan mencicipi kematian dan yang namanya pahala ketaatan kita yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti diberikan di hari kiamat. Taruhannya barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka nantinya dan dimasukkan oleh Allah ke surga, itu taruhan kita. Ketika kita main taruhan dengan orang Yahudi, Kristen atau agama-agama lain. Semuanya yang beragama itu kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita sebagai orang Islam mengharapkan pahala dan mengharapkan diberikan ketika kiamat dan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nanti ahli surga dan ahli neraka akan ketemu. Ya, yang ahli surga itu melihat ahli neraka nanti. Maka taruhan kita, keimanan kita menyikapi keagamaan ini yaitu harus diperkuat. Jangan sampai tergoyahkan. Kalau masalah keimanan ya taruhannya setelah bangkit dari kubur nanti. Makanya sampai kita meninggal harus membawa keimanan. Di sini Nabi Muhammad disuruh sabar dan ada ayat selanjutnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu cukup menjadi kekuasaan Allah, dalil kekuasaan Allah, dan orang yang akan diberikan pahala itu yakin beribadah kepada Allah. Maka kita mempertahankan agama kita, yang agama kita itu dibangun dengan dakwah, tidak dibangun dengan logika. Ketika sudah dicapai oleh kita beragama Islam, kita bisa selamat dari neraka dan masuk surga, maka itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Karena kalau diukur dengan kehidupan sekarang ini, kehidupan itu ketika kita melihat kehidupan ya cuman seperti itu. Di konsep sedemikian rupa ya itu sudah. Hasilnya ya itu. Di dalam agama ya seperti itu. Beda dengan agama Islam. Agama Islam itu nabinya terakhir Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal tetap wibawa sampai sekarang. Karena mengajarkan kebenaran yang tidak dirubah-rubah kitab sucinya. Kenapa saya sering mengatakan agama Islam itu agama yang diridhoin oleh Allah, tidak disebarkan secara misionaris dan logika. Karena saya melihat dari kitab sucinya saja agama selain Islam itu sudah berubah. Dan kalau saya diperlihatkan kehidupan agama lain, ya saya paham. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan itu senda gurau yang menipu. Tidak sampai kepada kehidupan setelah meninggal, kebangkitan kita tidak sampai ke situ. Kalau memaham kehidupan agama lain, saya toleransi ya, karena hidup di Indonesia ya toleransi, siap bersanding dengan agama lain. Tapi kalau soal keimanan, melihat penyebarannya, melihat sistemnya dari dulu, dari sejak kecil saya meyakini itu agama logika, agama yang sudah dikonsep agama. Karena saya dulu itu paham sejarah Injil itu, pengikutnya yang 4 itu merubah-rubah Injil. Sampai yang saya pahami lagi sampai sekarang yang ada di Al-Quran, sering disebut oleh Al-Quran,
Nabi Muhammad itu dihapus, sifatnya dihapus di Injil yang kawi-kawi dan Taurat yang kawi-kawi. Dan sekarang itu tokohnya kan berubah-ubah, ya, sudah dikonsep. Karena itu kehidupan yang seperti itu, yang terkonsep, agama yang terkonsep, yang menggunakan misionaris, yang ingin menargetkan dengan cara misionaris, bukan dengan dakwah dan kesabaran yang tidak merubah-rubah kitab sucinya. Karena ketika tidak dirubah tetap ajarannya, kan begitu. Kehidupan yang agama yang serba logika, yang sudah dikonsep itu ya masuk ke mata'ul wurur. Mata'ul wurur itu bondo kang bujuki, ya itu ada, itu cuman menipu kita, yang mana nantinya akan rusak, dan penipuan itu sebentar, ya tamat ta'u, merasa suksesnya sebentar dengan dunia, qalila summa yafna, dan akan sirna, karena nanti tidak sampai kepada kehidupan setelah kematian. Agama selain Islam tidak sampai ke situ karena sudah rusak, kitab sucinya rusak. Ini konsep yang saya sebutkan tadi, selamat ketika dilahirkan, selamat ketika meninggal, selamat ketika bangkit. Ini konsepnya Nabi Isa alaihi salam. Salamun yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma yub'atsu, ya hayya. Nabi Isa itu tidak meninggal. Nabi Isa itu akan memimpin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 hari di ayat sebelumnya, di juz berapa itu ada? Di juz 3. Dan mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad. Dan sebelum Nabi Isa itu akan turun Imam Mahdi, pemimpin yang sangat adil, memimpin 9 tahun, kalau nggak salah 9 tahun. Artinya Dajjal keluar dihadapin oleh Imam Mahdi, dan yang akan membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Makanya dari keyakinan kita yang seperti itu, sudah tidak meyakini lagi Yahudi, Nasrani, atau agama yang Tuhannya dibuat-buat sendiri. Itu bahaya, itu Tuhannya dibuat sendiri. Atau orang yang tidak beragama sekalian percaya kepada akal, tidak sekeren orang yang beragama Islam. Saya toleransi, siap berdampingan dengan agama apa saja, tapi tidak toleransi kalau soal akidah. Kalau cuman bertemu siap, sampai dicium itu gak apa-apa, toleransi kan, negara toleransi. Tapi kalau soal akidah, soal keyakinan, ya gak ada toleransi di situ. Karena sudah melihat kehidupan agama lain itu ya cuman senda gurau, tipu menipu, karena tidak menyentuh kepada nanti setelah dibangkitkan dari kubur. Sampai sekarang kan kalau bagian yang agama Nasoro, ya, Nasoro itu meyakini orang Islam ini masuk surga versi mereka, tapi orang Islam tidak meyakini agama Nasoro masuk Islam, tidak. Ya gak apa-apa, kita saling mendengarkan pendapatnya, gak apa-apa, toleransi. Dan terus setelah itu akan rusak kehidupan yang senda gurau, tipu menipu, tipu daya, itu rusak. Setelah rusak gak ada yang menolong. Dan untuk orang yang hidup, latu belawunna, memang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala fi amwalikum, di dalam harta-harta kita semua. Apakah lulus ujian ketika kita
melaksanakan mengeluarkan zakat, itu lulus, harta kita lulus. Ujiannya itu faraid, atau ketika kita sudah meninggal dibagi kepada ahli warisnya, itu lulus. Bil faraidi wal jawaihi, dan harta, yang namanya harta itu akan rusak. Kalau kehidupan ini mata'ul wurur, kehidupan di dunia ini cuman bondo kang bujuk, ya yang nampak memang nampak tapi nipu. Kalau harta itu kalau tidak dijalankan kewajibannya, ya rusak, dunia rusak, kehidupan rusak. Wa anfusikum, dan diri kita semuanya ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari diuji dengan ibadah. Apakah menjalankan ibadah? Kalau menjalankan ibadah, hidup kita lulus. Kalau tidak beribadah, kita itu tidak lulus. Dan juga ujiannya wal bala, ada bala. Umpamanya kalau Semeru erupsi sudah berapa kali dari tahun dulu, bala. Semoga kita dijauhkan dari erupsi Semeru lagi. Dan juga ujiannya kepada kita semua, di samping secara harta dan kehidupan kita diuji, kita banyak mendengar wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum, dan bakal umatnya Nabi Muhammad yang dulu, ya, Nabi Muhammad yang dulu sama dengan kita, umatnya Nabi Muhammad, kita itu pengikutnya Nabi Muhammad. Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum, dan akan mendengarkan dari utul kitab, orang-orang yang memiliki Taurat dan Injil yang asli, min qablikum, Nabi Muhammad ini. Dan utul kitab itu tafsirannya Yahudi wa Nasoro, memang Yahudi dan Nasoro. Dan kenapa kajian saya sangat benci kepada Yahudi? Pertama, di Indonesia agama Yahudi itu tidak diakuin. Yang kedua, memang sangat jahat kepada orang Islam. Beda dengan Nasrani, Kristen. Kristen ini tidak begitu jahat kepada orang Islam, bahkan dekat, memang dekat. Karena ada rahib-rahib dulu itu yang menjelaskan akan ada nabi di akhir zaman, tanda-tandanya seperti ini. Sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada pendeta-pendeta yang baik. Makanya kalau Nasrani ini begitu dekat dengan Islam. Tapi yang namanya Yahudi itu sadis, sangat jahat kepada Islam. Karena utul kitab itu ya Yahudi dan Nasoro. Wa minal ladzina asyraku minal Arab. Dan juga orang-orang yang musyrik Arab di zamannya Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad itu banyak menyakiti, adzan katsira, sampai penyakitannya itu minas sabbih, memisui, watta'ni, mencela, watta si binisaikum, mengambil istri-istrinya. Ini terjadi kepada para sahabat dulu, ya. Musyrik Arab itu jahat, sehingga dari musyrik Arab itu muncul peperangan itu. Ketika Nabi Muhammad sukses hijrah ke Madinah, maka muncullah peperangan dengan orang Arab, orang Mekah. Dan menyikapi ini semua kembali ke perintah Allah yang ditafsiri di kitab tafsir Jalalain ini, fasbiru kama sabaru. Sabarlah, sudah sabar saja, tapi jangan berhenti berdakwah gitu. Wa in tasbiru wa tattaku,
Wa in tasbiru, dan ketika kita sudah bisa sabar menyikapi dinamika kehidupan ini dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur. Kesabaran kita yang seperti itu dan ketakwaan kita kepada Allah yang seperti itu termasuk dari tujuan hidup kita. Min azmil umur ay min ma'zumatiha, yang kita tuju yu'zamu 'alaiha liwujubiha, karena takwa sudah dimasukkan wajib hukumnya bagi kita. Ittaqullah, kan diperintah takwa. Kesimpulannya, di dalam kajian ini perseteruan antara agama itu sudah dari dulu, dari masanya Nabi Muhammad SAW. Islam itu berseteru dengan Yahudi dan Kristen. Maka untuk menghadapi perseteruan ini, ya, 3 konsep dari Nabi Isa itu perlu kita ingat. Mana agama yang tidak sampai membahas kebangkitan setelah kematian, sudah kita gak usah percaya agama itu. Dan yang seterusnya, kita itu harus sabar tetap berdakwah, tidak tertipu oleh kehidupan agama-agama di kehidupan kita ini. Selain Islam tidak benar, sudah harus meyakini seperti itu. Dan kita ini sebenarnya diberi ujian oleh Allah. Di dalam harta kita harus melaksanakan kewajibannya, bersedekah, infak dan sebagainya, itu zakatnya. Karena kalau tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tidak dizakatkan, rusak. Dan juga kehidupan kita yang dijalani kita sehari-hari ini harus diisi dengan ibadah sebelum cobaan balaknya datang. Balak dari Allah datang, kita itu cobaannya ibadah. Apakah ibadah dikerjakan? Dan kita harus sabar dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan memperkokoh keyakinan kita setiap hari untuk selalu beragama Islam, untuk keagamaan kita, ideologi kita lah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.